Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-afadil wal a'izza, para masyayikh, para asatid, para tuan guru, khususil khusus Al-Karim Ibnul Karim, akhina fillah, Al-Ustadz Tuan Guru Haji Athaillah dari Ribat Muang, akhina fillah, Ustadz Tuan Guru Haji Muhammad Yaqub dan Lulus Sa'adah, akhina fillah, Tuan Guru Haji Mas Rizi Presiden Perkit Malaysia, akhina fillah Ustadz Khairul, akhina fillah Ustadz Fakhrur, dan jawatan kuasa masjid ini, dan yang lain, para asatid yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya pada beliau-beliau yang kami muliakan. Para jamaah kaum muslimin, muslimat yang kami cintai, kami sayangi, mari kita tidak bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga tidak bosan untuk senantiasa bagi nikmat kepada kita. Maaf walaupun mungkin di antara kita ada yang nakal. Ada yang nakal orang sini? Aduh, ada yang nakal? Mana orangnya? Aduh. Tapi selama kita masih dibagi hidup oleh Allah, manakal macam manapun kita masih dibagi nikmat, betul? Mudah-mudahan tasyakur kita pada malam hari ini Allah menambahkan nikmat rahmat kepada kita semua. Allahumma amin. Allahumma amin. Sholawat salam semoga sentiasa tercurahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah sholawat yang telah kita lantunkan bersama-sama tadi, mudah-mudahan di dalam hati kita ditanamkan cinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kemudian kita berhak mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma amin. Para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, saya datang ke Malaysia ini, saya tak bawa ilmu banyak, karena saya yakin di sini bukan orang yang kurang ilmu. Betul. Saya yakin di sini bukan orang kurang ilmu. Saya datang jauh, saya hanya membawa cinta. Membawa cinta. Kenapa cinta? Karena cinta tidak mengenal batas usia. Betul. Cinta tidak mengenal batas negara. Betul.
Bahkan cinta dapat menembus ruang dan waktu. Saya yang ada di Indonesia, tuan-tuan, puan-puan yang ada ke Malaysia ini, Sultani Aulia Syabdul Qadir Jilani yang ada di Baghdad ribuan tahun yang lalu, baginda Rasulullah Muhammad SAW ada di Madinah ribuan tahun yang lalu. Suatu saat akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat: di hati ada jin, di hati ada jin. Ini hebatnya cinta. Saya datang jauh dari Indonesia dibawa cinta ke sini. Kita boleh berhimpun di majelis ini karena yang kita cintai sama. Betul? Betul? Saya yakin semua yang ada di majelis ini yang dicintai sama. Sama-sama hamba Allah, sama-sama cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam. Betul? Betul? Kalau tak cinta pada Islam, saya yakin tuan-tuan, puan-puan tak nak berhimpun ke majelis ini. Betul? Tuan-tuan, puan-puan adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang ditanamkan cinta di hati tuan-tuan, puan-puan semua, sehingga malam ini sadar tak sadar kita diizinkan oleh Allah untuk berhimpun di majelis ini. Karena di hati tuan-tuan, puan-puan ada satu titik kata jin. Kata jin. Ini hebatnya cinta. Kita yang orang yang muqassir, orang yang ibadahnya kurang, akan boleh dihimpunkan kepada orang yang al-kamil mukammil, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Syaratnya di hati kita ada jin. Ada jin? Masih cintakah tuan-tuan, puan-puan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Masih cinta? Masih. Tuan-tuan semua sudah pernah ziarah kepada baginda Rasulullah? Semua sudah? Ada yang belum? Yang belum pernah ziarah ke sana punya cerita? Punya cerita? Bagaimana cakap cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Belum pernah ziarah pada beliau, beli cerita dulu. Mari kita pikirkan. Saya tak banyak ngaji, sedikit saja saya nak tanya kepada tuan-tuan. Mari kita pikir bersama. Ada satu pertanyaan. Kalau tuan-tuan, puan-puan silap jawab, maka tuan-tuan akan silap pola pikirnya, juga akan silap pola amalnya, pola lakunya. Coba saya tanya pada tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan ini sebenarnya orang mana? Orang mana? Maaf, sekedar sebagai gambaran. Saya ada ke Indonesia, saya ada ke Malaysia sekarang. Hari ini, malam ini saya ada di Malaysia, betul? Kalau tuan-tuan, puan-puan tanya saya, orang mana? Saya jawab, walaupun saya di Malaysia, ya, saya jawab bahwa saya orang Indonesia, betul? Sekarang saya tanya, tuan-tuan, puan-puan ini ada di dunia, betul? Di dunia sekarang ya. Sekarang saya tanya, tuan-tuan ini orang dunia, orang akhirat? Pening model. Silap jawab akan silap pola pikir, yang menyebabkan silap pola lakunya, amalnya akan silap. Kalau dipikir yang kemarin belum pernah berpikir, Mas Ani, aku ini orang mana?
Orang mana? Mari ini dikaji betul. Kita ini orang mana gitu? Orang mana? Orang mana kita? Orang dunia akhirat. Dua alam ini betul. Bukan hanya hewan yang dua alam. Jawabnya satu. Kita ini bukan orang sini. Betul? Tuan-tuan merasa orang mana? Mana kampung halamanmu mana? Ini tolong dijawab yang betul. Karena silap jawab ini, tuan-tuan, puan-puan akan salah dalam pola pikir, yang mengakibatkan salah dalam pola laku. Amal kita akan salah. Kalau tuan-tuan pikir sekarang, tuan-tuan orang mana? Orang mana? Orang akhirat. Kita ini aslinya orang akhirat. Di sini bukan kampung halaman kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah akhir. Kampung halaman kita adalah akhir. Pak, mana kampung halaman kita? Akhir. Kampung halaman kita akhir. Pernah ke sana? Sudah. Kita aslinya dari sana. Oleh karena itu ada istilah meninggal. Sebenarnya bukan meninggal dunia, meninggalkan dunia, begitu. Makannya dihilangkan biar samar orang. Kita kalau meninggalkan dunia kemana? Oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa yang dikatakan orang pandai bukan profesor doktor. Betul. Orang pandai itu bukan profesor doktor. Yang maaf, kepalanya buta. Jadi orang pandai itu bukan profesor doktor. Yang dipikirkan dunia. Yang dibangun, diraihkan dunia. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tuan-tuan, kalau baginda Rasulullah bersabda macam itu, yakin tak? Yakin benar tak? Yakin benar ya? Sabda Rasulullah, Al-Qayyisu mandana nafsahu, orang yang pandai, orang yang cerdik cedekia, itu adalah mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan dirinya, orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Apalagi wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk perkara-perkara setelah dia meninggal dunia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kampung halaman dia yang sebenarnya bukan di sini. Betul? Selama tuan-tuan, puan-puan, yang dibangun, yang diraihkan, yang diperbaiki
hanya sini saja, profesor doktor sekalipun, dia adalah al-jahil. Orang-orang macam ini adalah orang yang akan menyesal dalam hidupnya. Karena penyesalan itu bukan datang, akan datang masa depan, tapi penyesalan datangnya kemudian. Betul? Oleh karena itu, coba kita lihat Quran. Sekarang penyesalan anak muda ketika dia sudah tua. Betul? Tuan-tuan sudah mulai tua. Umpama dulu aku, tentunya aku tak seperti ini. Penyesalan orang yang sehat kalau sudah jatuh sakit. Betul? Kenapa dulu saya makan ceropok, semua saya makan, sekarang saya kena kencing manis. Betul? Setelah sakit baru terasa. Tapi apa guna penyesalan? Demikian juga orang yang sudah mati baru akan menyesal dia kalau sudah meninggal dunia. Allah berfirman, yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini kisahnya mayit. Si mayit berkata, Rabbi, Tuhanku, hendaklah Engkau akhirkan ajalku sebentar saja, sekejap saja ya Rabb. Fasoddaqo, aku nak bersedekah. Dulu aku kedekut, aku punya segalanya, tapi aku tak peduli adanya pondok pesantren, adanya madrasah, ada ulama yang berdakwah, ada orang-orang yang Islamnya belum betul, aku tak peduli. Dengan Islam aku tak peduli, saya nak sedekah ya Allah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan jadi orang yang baik. Jawab beliau, qala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tahuilah ketika ajal sudah datang, tak bisa minta akhir dilambatkan sedikit, minta didahulukan tak boleh. Betul? Di ayat lain Allah berfirman, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, hidupkan lagi aku, la'alli a'malu salihan, supaya aku dapat beramal soleh fima taraktu, yang dulu-dulu aku tinggalkan. Penyesalan yang tanpa guna. Saya ingin kita jangan sampai jadi orang yang menyesal ketika nanti kita meninggal dunia. Oleh karena itu, mari, ketika kita masih dibagi hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Sekarang persoalannya, bila kita nak bangun kampung halaman kita, bila kita nak bangun, kalau memang kampung halaman kita itu akhirat, bila kita nak bangun nanti ke
Kalau kita sudah meninggal dunia, kita nak bangun akhirat. Bila kita nak bangun? Bila? Sekarang kita nak bangun. Kita nak bangun rumah sekarang. Kita nak tanaman taman-taman surga. Sekarang kita tanam. Kita nak hias rumah kita sekarang. Bagaimana nanti cahaya bisa terang di rumah kita? Sekarang kita harus cari. Bukan nanti. Betul? Nanti, sekarang kita akan bangun rumah kita. Kalau kemarin Tuhan tak pernah pikirkan bagaimana bangun rumah kita, istana kita di kampung halaman kita. Kalau tidak pernah berpikir macam itu, saya khawatir Tuhan akan seperti ayat tadi, orang yang menyesal di kemudian hari. Na'udzubillahi min. Ada satu cerita. Boleh agak banyak sedikit apa ya? Boleh? Boleh? Ketika zaman Raja Iskandar Agung Zulkarnain, namanya seorang raja, tentu dia ingin jadi raja seterusnya, bahkan sampai hari kiamat nanti. Betul? Sekarang seorang jadi perdana menteri, apa kira cukup? Cukup satu periode saja, 5 tahun saja. Ada yang macam itu? Ada. Tentunya dia ingin terus. Betul? Betul? Ini sang Raja Agung ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Saya ingin jadi orang yang hidup selama-lamanya sampai di hari kiamat nanti. Saya untuk jadi raja selama-lamanya. Karena Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Allah bagi petunjuk. Kalau kamu ingin hidup selama-lamanya, kamu sila cari gua pusat bumi, besar bumi. Di situ ada ma'ul hayat, ada air kehidupan. Karena dia seorang raja, maka singkat cerita dia mengajak tentaranya untuk mencari ma'ul hayat yang ada di gua tengah bumi. Singkat cerita, dia langsung dapat gua itu. Dan di antara tentara ini ada yang bernama Balya ibnu Malkam. Siapa? Balya ibnu. Cuma sang raja lupa tak bagi amaran. Nanti kalau dapat air itu tolong bagi ke saya. Dia tak bagi amaran macam itu. Semua yang penting cari air. Sang raja husnudzon saja. Nanti pasti kalau disuruh cari air, kalau dapat tentu dibagi kepada dia. Tapi ternyata karena tidak diamar macam itu oleh sang raja, yang jumpa, yang menemukan adalah Balya ibnu Malkam. Dia merasa haus. Di dalam gua sudah ada air, lama tak minum, sudah haus. Ini ada air ini. Dia minum sendiri airnya. Akhirnya beliau hidup sampai sekarang. Siapa namanya? Nabiullah Khidir alaihis. Nabiullah Khidir alaihis. Itu nama asli Balya ibnu Malkam. Setelah air diminum oleh Balya ibnu Malkam ini, dalam gua itu ada suara, wahai orang-orang yang ada dalam gua, air sudah ditemukan dan diminum oleh seseorang. Tapi ketahuilah bahwa di bawah telapak kakimu itu ada sesuatu. Sesiapa orang yang ambil banyak,
dia akan menyesal. Dan siapa orang yang ambil sikit pun akan menyesal. Yang tak ambil sama sekali pun akan menyesal. Kira-kira teman macam mana gitu? Teman macam mana kira-kira? Tetap orang ini ada di tiga kelompok ini. Kata orang yang satu, untuk apa saya ambil? Sudah penat. Ya. Nanti sesampai di luar gua, ini akan jadi takut, jadi persoalan nanti. Sudah, Pak, saya tak sampai. Orang yang punya pola pikir macam ini, betul tak? Betul tak? Kata orang yang satu, menurut saya tak macam itulah. Iya, kalau membahayakan, merugikan. Kalau ternyata nanti itu menguntungkan, tapi mengambil banyak menyesal. Ya, biar tak terlalu menyesal, ambil sedikit aja dah. Betul tak orang macam ini? Betul. Kata yang satu lain lagi, ambil menyesal. Ambil sedikit menyesal, ambil banyak sekali ada. Biarlah nanti dah urusan dah. Urusan belakang. Yang penting ambil dulu. Bawa dulu sebanyak-banyaknya. Akhirnya orang itu macam tiga. Ya betul. Ada yang dengan berat sekali dia pikul, berpeluk-peluk sampai di luar gua. Guanya runtuh. Guanya runtuh. Dibuka, ternyata itu mutiara. Kata orang yang bawa banyak itu, dia cakap, ya Allah, semua di dalam gua itu mutiara. Umpama tahu mutiara, saya ambil lebih banyak lagi. Ya, ini orang yang sudah ambil banyak macam itu, yang ambil sedikit, ya Allah. Yang lebih teruk lagi dia orang yang tak ambil sama sekali ini. Betul. Ini sebagai iktibar bahwa kita itu macam orang yang ada di dalam goa itu. Goa dunia kita ini. Kita ini ada dalam goa dunia. Apa mutiara yang harus kita ambil dalam hidup ini? Apa? Amal so. Amal so. Ini yang perlu kita bawa untuk keluar dari gua kehidupan ini menuju kampung halaman kita, yang kita gunakan untuk bangun rumah kita di akhirat nanti. Kapan kita? Saat ini mari kita bangun rumah kita. Lalu dengan apa kita nak bangun? Boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Dengan apa kita nak bangun? Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Itu rumah kita. Ya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas lima asas. Apa? Pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini ibarat bangunan, ini adalah batu asas. Batu asas. Kalau kata orang sana pondasi. Ini apa? Batu asas. Sekarang kalau tuan-tuan bina rumah, perlu tak buat batu asas? Semakin kuat, semakin baik. Betul.
betapa pentingnya batu asas ini, sehingga nanti orang-orang kafir akan mengatakan di akhirat, umpama boleh ditebus batu asas itu dengan dunia seisinya, laftadaubi, tentu mereka akan tebus. Karena ini adalah batu asas untuk bina rumah kita di akhir. Maka tolong batu asas yang berupa tauhid ini jangan sampai terlepas dari hati kita. Boleh kita kehilangan anak, boleh kita kehilangan istri, kita kehilangan suami, kita kehilangan kereta, kita kehilangan rumah, boleh, asal kita jangan sampai kehilangan iman. Boleh tuan-tuan, puan-puan bersedih hati ketika anak tak boleh cakap bahasa Inggris, tak boleh sains dan teknologi, tak boleh matematika, tak boleh komputer, boleh tuan-tuan, puan-puan bersedih. Tapi mestinya tuan-tuan, puan-puan harus lebih bersedih jika anak tuan-tuan, puan-puan tidak mengenal Allah. Hal ini yang dikhawatirkan oleh para nabi-nabi dahulu, sehingga ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, ketika aku sudah meninggal dunia nanti, kamu nak sembah siapa, nak? Tapi orang sekarang pikirannya tidak macam itu. Yang ia pikirkan adalah ma ta'kuluna min ba'di. Nah, nanti kalau aku sudah meninggal, kamu makan apa? Kamu di pondok, kamu makan apa nanti kalau tak sekolah di university, kamu makan apa nanti? Tuan-tuan semua ini ahli university semua, kuliah semua dulu. Tak makan apa? Ya, mari ini kita pikirkan. Sekarang pola pikir kita udah macam itu. Yang lebih kita khawatirkan bukan masa depan akhirat anak-anak kita. Kita tak peduli anak kita sholat, tak. Kita tak peduli anak kita kenal Allah, tidak. Kita tak peduli anak-anak kita kenal dengan ulama, tak. Karena kita salah dalam menjawab tadi itu. Kita ini orang mana? Ini pokok pangkal pertanyaan. Karena kita hanya menganggap hidup di sini. Maka yang kita pikirkannya di sini, dan di sini. Sementara urusan sana apa kata nanti. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mari tolong tuan-tuan, puan-puan, jangan sampai anak-anak tuan-tuan, puan-puan tidak kenal dengan ulama. Silakan sekolah di university, silakan. Tapi tolong kenalkan dengan para ulama. Kenalkan dengan para ulama. Maaf kalau orang dulu ditanya, kamu dulu ngaji kepada siapa? Betul. Siapa tuan gurumu? Betul. Sehingga keislaman kita bisa dipertanggungjawabkan, tauhid kita bisa dipertanggungjawabkan karena jelas siapa gurunya. Ya.
Sekarang adakah orang yang bertanya macam itu? Tak ada. Siapa tuan gurumu? Tuan guru saya, tuan guru Ustadz Google. Betul. Karena berguru dengan Mbah Google, yang Islamnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak anak-anak kita, generasi kita yang dicuci otaknya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini silap siapa? Oleh karena itu silakan dididik, tapi tolong kenalkan dengan ulama. Ajak anak menghadap pada tuan guru. Karena beliau ini benteng terakhir umat Islam. Beliau adalah orang-orang yang mukhlis karena Allah. Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak minta ajro, tidak minta upah. Dia berdakwah, dia mengajak, berikan petunjuk begitu, tidak minta upah. Maaf kalau profesor doktor biasanya sekali bagi kuliah, tak dibagi apa-apa, enak gitu. Mungkin datang sekali, bisa lagi tak nak datang. Betul. Tapi ulama, tuan guru macam ini, beliau ini orang-orang yang mukhlis. Ini yang menyebabkan adanya keberkahan ilmunya, karena beliau tidak minta. Maka kalau cari keberkahan bukan di kampus tempatnya, bukan di sekolah kebangsaan tempatnya, tapi kepada ulama-ulama yang maaf di Malaysia ini sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya. Naudzubillah. Oleh mari kembali kita, Islam kita benahi lagi. Dari mana kita mengambil Islam? Tuan muslim ya? Semua muslim? Semua muslim ya? Iya muslim. Ada yang Kristian? Ada? Mulai bila? Pening lagi. Ya tak pernah terpikir oleh kita. Betul. Mulai bila kita Islam? Orang Kristian tanggal 9 misalnya, bulan 9 1999 jadi muslim. Betul. Orang Hindu masuk Islam tarikh 10 bulan 10 2010. Sekarang tuan-tuan puan-puan katanya muslim. Mulai bila? Mulai bila? Sejak lahir. Ada yang cakap sejak lahir. Kalau sejak lahir berarti tuan-tuan puan-puan bayi ajib. Lahir tak menangis langsung baca syahadat. Ini kita mengalami krisis identitas semacam ini. Banyak orang muslim tapi tidak merasa dia sebagai muslim. Kak Indonesia ramai orang macam ini. Kalau dia, Anda muslim? Muslim. Apa buktinya? Ini IC saya. Malaysia ada juga macam itu. Saya yakin orang macam ini nanti kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir, pening gitu. Ditanya mati nuka, apa agamamu? Oh, maaf malaikat, IC saya tertinggal ini. Betul. Mari dasar sebagai muslim
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Kalau kemarin tuan-tuan puan-puan belum merasa pernah milih Islam sebagai agama, mari sekarang pilih Islam betul-betul sebagai agama. Saya nak masuk Islam secara totalitas, secara kafah. Karena tuan-tuan belum pernah memilih Islam. Kenapa Muslim? Ya karena bapak saya Islam, mak saya Islam. Kenapa Muslim? Ya kenapa bapak Islam? Karena atuk saya Islam. Islamnya akan matuk. Umpama lahir dalam keluarga Kristen, mungkin akan jadi Kristen, betul? Belum ini dikaji betul. Kalau kemarin kita belum menyadari keislaman kita, mari sekarang kita pilih raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ikhlas memilih Islam sebagai agama. Kita apa? Biar tidak bergaya Islam, tetapi jiwa kita masih belum Muslim. Jangan hanya bergaya Islam, tudung, kayak songkok, tapi ruhnya mari. Karena yang paling penting adalah ruh kita. Kalau jasad ini akan kita tinggalkan, betul? Mari ruh kita harus kita isi betul-betul dengan tauhid. Jangan sampai sini. Kita misalnya dalam niaga kita ini kurang berjaya, tetangga kita berjaya, masalahkan siapa? Tetangga saya ini. Kita nyalahkan tetangga. Subhanallah. Na'udzubillahi min. Ini orang yang tauhidnya kurang benar. Mari kita kembalikan semua kepada Allah. Oleh karena rukun iman itu terakhir apa? Khairihi wa syarrihi minal. Ini adab beriman kepada Allah itu khairihi wa syarrihi minal. Setelah Anda kenal pada Allah, yang lebih penting dari mengenal Allah itu adalah bagaimana kita beradab kepada Allah. Bab kita punya kewajiban itu. Contoh, tuan-tuan masuk masjid, tanya, ini rumah siapa? Rumah siapa? Rumahmu. Rumah siapa? Rumah Allah. Maaf, tanyakan kepada hatimu, kepada dirimu, sudahkah kamu dijumpai dengan sang pemilik rumah? Sudah bertemu dengan sang pemilik rumah? Kalau kamu sujud pada siapa? Sudah bertemu dengan pemilik rumah? Ini yang dalam hati kita kurang. Oleh karena itu Sayyid Ali Zainal Abidin ketika beliau setiap nak berwudu, beliau sudah mukanya pucat pasi. Oleh karena itu ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, ya Sayyidi, dimana swarra wajhu, kenapa wajahmu selalu pucat pasi ketika nak berwudu? Apa jawabnya beliau? Tidakkah kamu tahu aku ini mau menghadap kepada siapa?
Tolong tuan-tuan, puan-puan, ini adab kepada Allah macam ini. Seringkali mata hati kita buta, tidak mengenal hal-hal semacam ini. Yang kita pikirkan ini, hal ini saja. Tapi rasa kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ini yang kadang tidak terbina. Ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil? Muadzin. Siapa yang panggil? Allah. Yang panggil siapa? Allah. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain kecil semua. Niaga saya kecil, urusan ini kecil. Yang ada adalah Allah. Saya dipanggil siapa? Mari, kalau tauhidnya benar, insya Allah akan paham seperti ini. Ini penerapan tauhid. Hati kita selalu sambung kepada Allah. Kita kadang-kadang dari Allah, Allah baru duduk, belum hangat lagi udah ada. Siapa ada? Saya nak baru mulai kerja. Ada. Ini orang macam ini, orang yang lagi buta tauhidnya, buta mata hatinya, tidak tahu siapa yang memanggil. Kalau dia sadar siapa yang memanggil, maka dia ketika mengambil wudhu, dia sadar saya mau menghadap pada siapa. Masuk ke dalam masjid, ya Allah, ini rumahmu, ini abdukal mudhnib, saya ada hambamu yang banyak dosa, ya Allah. Saya sebenarnya tak pantas nak menghadapmu karena Kau yang memanggilku. Sekarang aku hadir di hadapanmu. Insya Allah kalau semacam ini kita, tujuan yang kedua nih apa? Yang kedua tadi, kalau yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua apa? Wa iqamus Quran menyatakan aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Untuk mengingat aku, katanya Allah. Sekarang saya tanya, kalau tuan-tuan puan-puan sholat, siapa yang Tuhan ingat? Tuan-tuan ingat? Siapa? Allah ke niaga-niaga, kerjaannya ke. Mari, yang sholat jangan hanya jasadnya saja, tapi ruh kita mari ikut sholat. Kenapa kita merasa berat? Sholat kita nak sholat berat. Kenapa? Ruh kita yang tidak lingkok kepada Allah. Allah berfirman, Inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang merasa dia bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia kembali kepada Allah. Ketika ingat niaga, kembali Allah. Ingat kereta, Allah. Ingat hutang, Allah. Ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang di sini? Sholat, ya.
Kalau punya hutang, so ada doanya dalam sholat tuh, dilunaskan hutangnya itu. Di mana? Duduk di antara dua sujud. Betul. Rabbil firli warhamni wajburni. Wajburni, lunaskan hutang saya. Ayo, sholatnya kita yang betul. Jangan hanya jasadnya saja yang sholat, ruh kita ikut sholat. Baginda Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orangmu. Ada as-sholatu mi'rajul ummah. Sholat adalah mi'rajnya Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, mi'raj jasad dan waruhan. Mari kita dalam sholat itu mi'raj. Sudah ada pernah mengajarkan mi'raj untuk sholat? Ditarik dari bawah. Allah, seakan-akan tujuh ketukan. Jangan terlalu panjang dia. Seakan-akan naik ke langit 7. Allah, jangan terlalu panjang-panjang. Allah, masuk sholat gitu. Panjangnya 7 ketukan. Allahu Akbar. Perjalanan ruh itu cepat. Sekarang tuan-tuan, sholat itu berapa gerakan? Berapa gerakan? Tidak pernah menghitung. Tidak pernah mi'raj. Tidak pernah mi'raj. Belum pernah mi'raj. Setelah langit ke-7, ini malaikat Jibril tidak bisa naik lagi sudah. Ini masih ada 7 lapis sampai kepada mustawa. Sholat itu berapa gerakan? Berapa gerakan? Ini ajaran wali-walinya Allah, yang mungkin tak banyak diungkap oleh mubalik. Oh, maaf, ini ilmu wali-wali Jawa yang kadang di waktu sirri saja. Maaf, saya buka ya, macam itu. Jadi ruh tadi Allah. Kemudian bagaimana? Satu, ya, kita langsung ke menembus mustawa. Sidratul Muntaha, mustawa. Karena mi'raj macam itu ya. Lewat kemarin bulan mi'raj kemarin. Tapi tak apa, boleh saya jelaskan apa ya? Kemudian kita macam ini, macam orang mati. Kita sholat macam orang kita menutup lubang 9. Bahkan hawa songo jene wong Jawa. Mana? Mata, 2 telinga, semua ini sama. Dengar, boleh dengar, tapi jangan mendengarkan. Boleh lihat, tapi jangan memperhati. Boleh kita mencium, tapi jangan membau. Boleh kita merasa, tapi jangan merasakan. Macam orang ini yang hidup sebelum mati. Ruh
ruh kita yang jalan, jasad kita, rasa jasad kita. Matikan semua. Kita akan menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah. Maka tolong mulai awal ketika dipanggil, siapa yang manggil, kita nak menghadap pada siapa? Ketika Allah Akbar, kita sekarang lagi menghadap pada siapa? Ada di hadapan siapa gitu? Perjalanan Allah Akbar, kemudian lepas itu gitu. Allahu Akbar 2. Betul? 2. Iya. Menembus 2 lagi. Allahu Akbar berapa? 3. Allahu Akbar berapa? Allahu Akbar berapa? 5. Iya. Allahu Akbar 6. Sujud terakhir Allahu Akbar berapa tuh? Baginda Rasulullah Muhammad SAW terakhir ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mi'raj, duduknya macam tahiyat akhir, macam ini. Ini musyahadah. Musyahadah. Sehingga at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ruh musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akimi sholat dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Tanya sekarang pada diri masing-masing, sudahkah sholatmu macam itu? Nunggu usia berapa tahun? Tuan. Nunggu usia berapa lama lagi? Nak cari kebahagiaan macam mana lagi? Mari, sholat dinikmati, betul, sholat dinikmati. Yang nikmat sholat wajulat qurratu aini fis shalah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sungguh telah dijadikan kenikmatanku itu dalam sholat. Ketika sholat nikmat rasanya. Maaf, nikmatnya makan semacam itu. Betul. Nikmatnya makan hanya sebatas lisan. Kalau sudah masuk dalam tenggorokan, apa bedanya? Tak ada beda. Masuk dalam perut lagi, tak ada beda. Betul? Tak ada beda rasa mie Bandung dengan nasi biryani atau betul. Nikmatnya maaf berkumpul suami istri cuma macam itu, betul. Kalau sudah tua-tua macam ini kuat berapa kali? Insyaallah. Mari cari sekarang kenikmatan yang belum pernah kita jumpai. Apa? Nikmatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menikmati, tolong hati, ruh ini hidupkan. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan ruhmu tidak pernah kamu ajak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, ini yang belum kita capai dalam hidup. Aqimis sholat lidzikri. Berikanlah sholat untuk mengingat.
ingat jauh sebelumnya, sebelum sholat, adabnya kita dalam menghadap pada Allah, tolong dijaga adabnya. Bertauhid memang harus, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah bertauhid tapi kemudian su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tak su'ul adab? Maaf, ketika Tuhan gambarnya semacam ini, ketika Tuhan menghadap kepada yang dipertuan agung misalnya. Ketika sang raja mengajak Tuhan bicara, wahai hambaku, kamu orang kecil bukan siapa kamu, saya panggil, saya undang ke istanaku ini. Sekarang kamu sudah ada di hadapanku, kamu saja bicara, kamu nanyakan saya begini, kamu toleh kan? Kira-kira marah tak yang dibertuan? Marah tak? Oleh karena mari, kalau tauhidnya betul, saat kita sholat bagaimana supaya hati kita, ruh kita betul-betul menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matikan rasa kita. Boleh kita melihat, tapi asalkan tidak memperhatikan. Boleh kita mendengar, asal tidak mendengar, kita macam orang mati. Allah. Mari kita belajar yang khusus sholat. Karena sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Ibarat rumah itu adalah tiang. Waman aqoma faqad aqomaddin, waman taraka faqad adamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agamanya. Yang tidak sholat, meninggal sholat, merobohkan agama. Macam mana kalau ada rumah yang tak bertiang? Robotan. Boleh didirikan rumah? Sudah, boleh dilanjutkan, tak apa? Boleh. Kalau saya yakin boleh. Saya macam berapa? Tambah. Belum selesai. Rumah masih sampai tiang. Tak apa ya? Lanjut ya? Boleh. Bisa singkat ke biar ada. Ya. Mari tolong sholat kita betul-betul. Jangan hanya maaf syariatnya saja. Syariat yang harus benar. Tapi yang harus lebih benar adalah bagaimana ruh kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bukan hanya kita bergaya sholat, tapi sebenarnya kita su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sholat kita ditambahkan khusyuknya, belajar khusyuk. Jangan lihat siapa-siapa, jangan lihat apa-apa, semua kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Allah itu maha besar atau kecil? Ada yang lebih besar dari Allah? Ada yang lebih besar dari Allah? Dengan dunia besar mana? Tapi macam mana boleh hal yang kecil ini menutup yang maha besar? Kenapa tuan tidak merasakan kehadiran Allah? Padahal Allah zat yang maha besar. Kenapa mata hati kita tertutup, tidak bisa melihat keagungan Allah? Padahal Allah zat yang maha besar. Sekarang pertanyaannya, adakah
perkara yang kecil boleh menutup yang besar. Sekarang tangan saya ini dibanding dengan tembok ini, besar mana? Besar tembok. Bolehkah tangan saya menutup tembok ini? Boleh? Boleh. Kalau didekatkan macam ini tak boleh menutup. Betul? Coba dekatkan tangannya. Mana temboknya tak ada? Betul? Betul? Jadi tolong dunia ini jangan diletakkan di hati. Dunia jangan diletakkan di hati, biar kita menutup keagungan Allah. Apa tidak boleh miliki dunia? Silakan miliki dunia. Miliki saja dunia, miliki saja apa yang perlu tuan-tuan miliki. Asalkan tuan-tuan, puan-puan tidak boleh merasa memiliki. Ya, sekali lagi, silakan tuan-tuan, puan-puan memiliki segala sesuatu. Asalkan tuan-tuan, puan-puan tidak merasa memiliki sesuatu. Karena hatimu hanya boleh merasa memiliki Allah dan dimiliki oleh Allah. Karena kalau hatimu itu merasa memiliki sesuatu, bahkan dimiliki sesuatu, mata hatimu akan buta akan kebesaran Allah, sehingga kamu tidak bisa melakukan rukun Islam yang nomor 3, wa ita'us zakat. Karena dunia kamu letakkan di hati, sehingga fungsi daripada ita'us zakat itu adalah biar membuka mata hati untuk selalu mengenal Allah. Quran menyatakan, "Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta. Dengan itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, bisa mensucikan. Maka tolong dunia jangan diletakkan di hati. Jangan diletakkan di hati. Dengan Sultan Syabdul Qadir Jilani berdoa, Rabbana la taj'alid dunya mablagha qulubina wa akbar hammina waj'alid dunya tahta aqdamina. Sebagian lain doa bukan tahta lagi, Rabbana la taj'alid dunya mablagha qulubina wa akbar hammina waj'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jangan jadikanlah dunia ini ya Allah menjadi hal yang paling besar dalam tujuan hidup hati dan hatiku ya Allah. Jadikanlah dunia ada di bawah telapak kakiku. Jadikanlah dunia ada dalam genggamanku ya Allah, bukan di hati. Kereta jangan diletakkan di hati. Rumah jangan diletakkan di hati. Karena ini hanya boleh merasa memiliki dan dimiliki Allah. Paham? Paham? Jadi zakat, sedekah itu agar kita bisa membuka mata hati kita untuk selalu merasa akan kehadiran Allah. Biar dunia yang ada, apa dunia? Masih Allah, segala sesuatu yang selain Allah itu dunia. Biar tidak menutupi mata hati kita. Biar kita
kita selalu bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini, subhanallah, ini ajaran Islam. Syariat ini betul-betul tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah. Sholat untuk mentauhidkan Allah. Zakat pun untuk membersihkan diri dari hal-hal yang agar hati selalu musyahadah kepada Allah. Ini yang menghambat diri kita kepada Allah. Itu memang pusat dunia, apalagi diri kita ini. Maaf, saya mengutip dalam Injil Al-Quran betul. Ambil Rasulullah ketika menyikapi kitab sebelumnya, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kau dustakan semua, jangan kau betulkan semua. Dalam Injil, Masya Allah, Injil Matius, lupa saya ayatnya, Allah berfirman, aku dikelilingi oleh musuh-musuhku. Jika engkau ingin bertemu dengan aku, tundukkanlah musuh-musuhku. Tapi ketahuilah bahwa musuhku yang paling besar adalah dirimu sendiri. Ya, dirimu sendiri. Musuh yang paling besar, hijab yang paling besar, bukan dunia, tapi keakuan kita ini, keangkuhan egoisme kita ini, yang jadi hijab terbesar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Islam Allah mengajarkan yang namanya saum, puasa. Coba kita lihat ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan puasa itu agar kamu bertakwa, takut kepada puasa itu tujuannya agar kamu takwa kepada Allah, Allah. Tadi kalau zakat, kalau sholat sebagai tiang, zakat itu macam apa? Yang atas itu apa nanti namanya? Tingkat apa? Kalau sana namanya blender, terus usuk reng, bumbung itu. Oleh karena itu perintah zakat selalu bersambung dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tiang selalu berhubungan dengan bumbung ini. Ya. Sekarang kalau puasa apa? As-shaumu junnah, kata Rasulullah. Puasa itu adalah benteng. Kalau bangunan tanpa temboknya, ada yang pernah meninggalkan puasa, sudah dikodok puasanya? Sudah semua? Ini hampir Ramadan, sudah dikodok semua ya? Kalau puasanya berlubang, nanti temboknya berlubang. Ya, kalau puasanya berlubang, nanti temboknya berlubang. Karena temboknya berlubang, ini nanti api neraka masuk melalui tembok yang berlubang ini, akan membakar sang pemilik rumah. As-shaumu junnah. Puasa seperti terkait dengan tadi nafsu tadi, perlu ditundukkan nafsu itu. Hanya bisa ditundukkan nafsu dengan cara puasa.
Ntar lagi kita puasa, kita mau dapat tamu paling agung. Tamu agung ya, Ramadan. Kalau tuan-tuan dapat tamu, itu kira apa, bagaimana akhlaknya dapat tamu agung? Sang raja hadir di rumahnya Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Ya Allah, rumah saya masih macam ini, akan saya bersihkan dulu rumah saya. Betul? Senang tak senang kira datangan Tuan Raja, sang raja? Senang tak? Senang. Macam itu pula kita menyambut bulan Ramadan. Mari timbulkan cinta. Dan tuan-tuan, puan-puan tidak akan merasa cinta kalau tidak kenal siapa Ramadan itu. Sabdanya Rasulullah, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Itu satu. Salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, itu dapat menghapus semua dosa-dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang sini ada yang tak pernah melakukan dosa. Ada yang tak pernah melakukan dosa. Semua berdosa. Semua berdosa. Alhamdulillah. Mengaku kita sebagai orang yang ada dosa. Beruntung kita ada Ramadan. Selama Ramadan ini Allah memberikan maghfirah kepada umat Islam semua, orang-orang yang berpuasa. Karena dengan Ramadan, maka jiwa kita ini yang semula sombong menjadi lemah. Ketika Anda mengenal kelemahan diri, man arafa nafsa, barang siapa yang mengenal dirinya, maksudnya mengenal kelemahan dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal keagungan Tuhannya. Tolong, mari kalau Ramadan, egoisme, keangkuhan diri, sifat keaku-akuan, tolong hilangkan, karena itu adalah hijab terbesar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang macam ini, surga tak nak pada orang macam ini. Siapa contoh? Iblis laknatullah alaih. Dia ibadahnya sudah 80 tahun, tapi ketika dia egoismenya muncul, diperintah oleh Allah, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kamu hormat kepada Adam. Semua hormat kecuali iblis. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud pada orang yang aku ciptakan dengan kuasaku langsung? Apa jawabnya? Ana khairum minhu. Ya Rabb, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis laknatullah alaih menimbulkan keakuannya, keangkuhannya, egoismenya, langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihalau dari surga. Jangankan dekat dengan Allah, di surga aja, surga tanah. Maka tadi hijab yang terbesar bukan dunia, tapi yang terbesar adalah dirinya sendiri, nafsumu sendiri. Kembali kepada tadi, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Terakhir sedikit adalah haji. Kalau rumah, haji itu adalah gentengnya, atapnya, ya. Ini puncak daripada ibadah. Rasul bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah di Arafah. Itu zahirnya macam itu. Tapi maksud dari al-hajju yang dituju itu adalah Arafah. Arafah itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu adalah ibadah yang paling berat. Hartanya juga, betul? Hartanya dikeluarkan, dirinya. Bahkan kalau orang kecil-kecil Malaysia, Indonesia ini, kalau haji itu kan dilangkah-langkahi oleh orang besar-besar, betul? Saya pernah bertanya kepada orang Afghanistan, kenapa orang Afghanistan tuh kalau haji itu terus dilangkah pegang kepalanya? Iya, sering baca itu ya, lihat ya. Karena beritanya lita'adzub, itu adalah untuk beradab. Maaf, afwan, amaf Indonesia, dalika su'ul adab. Kalau di Indonesia kamu ini kurang ajar, gitu. Kita pegang kepala, ini mahkota. Kaifah Indonesia. Bagaimana kalau Indonesia? Indonesia begini. Kalau ada macam ini, nanti siang ini. Indonesia. Adab. Jadi kita orang haji itu adalah orang yang sebenarnya harus tahu diri. Bukan dengan haji dan banggaan, oh saya haji. Kalau udah dipanggil haji marah. Itu haji yang tak tahu diri. Orang haji itu adalah orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, tahu diri, tahu Allah. Al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Makna dohir, makna batin. Al-hajju arafah. Orang haji itu adalah orang yang selalu makrifat kepada Allah. Orang yang selalu makrifat kepada Allah, dengan diletakkan di atas sendiri. Mudah-mudahan kita semua boleh mencapai makom makrifah. Allahumma mari kita berzikir sebentar. Boleh? Masih boleh? Pas jadi saya subhanallah, saya terlepas. Terlalu panjang saya cakap. Mohon maaf ya. Sekarang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semua rasakan bahwa kita ini adalah dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Ini adalah rumahnya Allah. Ini adalah rumah Allah. Kalau tadi tuan-tuan tidak merasa dilihat oleh Allah, mari sekarang rasakan, ya Allah, ini rumahmu. Sekarang aku ada di rumahmu. Al-an mutadzalliluna baina yaday. Sekarang saya adalah bersimpuh di hadapanmu. Ketika berhadapan dengan Allah, mari rasakan akan kehinaan diri kita. Siapa diri kita? Mari kita sama-sama lakukan pengakuan dosa kepada Allah. Kalau kita makrifah pada Allah, mengenal Allah, Allah itu adalah Tuhan kita, adalah hamba. Macam mana hamba kita? Seorang hamba macam mana? Mari zayyin nafsaka bil maksiyah, wala tuzayyin nafsaka bil ibadah. Hiasi dirimu dengan perasaan orang yang penuh dengan maksiat, yang dosa. Ya Allah, banyak dosa saya lihat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan. Kalau kemarin-kemarin pikiran-pikiran kita banyak memikirkan hal yang buruk-buruk, bahkan rencana-rencana kita hal yang buruk. Mata kita mungkin kemarin melihat sesuatu yang tidak sepatutnya kita lihat. Akui sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akui. Bila kita nak mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari hati kita lembutkan hati kita. Mari kita belajar merasakan kehadiran Allah. Apalagi ini adalah rumahnya. Mari akui sejujurnya di hadapan Allah. Engkau tidak mengakui, Allah tahu. Allah tahu. Engkau tidak mengakui, engkau berdusta, Allah tahu. Kalau hatimu buruk, Allah tahu. Adakah di antara kita yang bisa mengelak dari pandangan Allah? Tidak ada yang bisa mengelak.
Kalau mungkin kemarin-kemarin Tuhan boleh menipu orang, tapi bisakah Tuhan menipu Allah? Mari rasakan keadaan Allah. Kemudian akui akan dosa-dosa kita. Akui semua kedoifan kita, kelemahan kita. Akui Rabbi, ya Tuhan muslim. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa. Wakathirul ma'asi. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak melakukan kemaksiatan kemarin-kemarin, ya Allah. Yang kemarin belum sempat kami akui, ya Allah. Baru kalau hatimu sudah sepadan itu, kemudian baca istighfar, tulus hati kepada Allah. Jangan cuma lesannya saja bicara astagfirullahaladzim, sementara hatimu tidak mengakui dosa kepada Allah. Bohong kalau begitu. Mari sejujurnya akui kalau mungkin kemarin-kemarin kita terhadap orang tua kita pernah berlaku jahat. Belum sempat mungkin kita mohon ampun, orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana kita memohon ampun? Mungkin pada guru-guru kita, tuan guru kita yang sudah mengukir hati dan jiwa kita. Kita mungkin pernah su'ul adab karena beliau-beliau. Belum pernah kita mohon ampun. Gimana kita mohon ampun? Dan kepada tetangga-tetangga yang kamu pernah menyakiti hati dengan kelakuanmu, dengan amalmu, dengan kata-katamu yang tajam. Kapan kamu mau minta ampun? Oleh karena itu mari, nanti kalau li abi wa umi li ustadi lil muslimin wal muslimat, tolong bayang bahwa kesalahan-kesalahan kamu kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada tetangga, kepada kawan-kawanmu yang mungkin pernah kamu sakiti hatinya, mohonkan ampun beliau-beliau, agar besok suatu saat ketika di akhirat, karena kita sekarang tidak mungkin minta ampun di dunia, biar Allah nanti akan timbang dosamu dengan istighfarmu saat ini. Mari akui sejujurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia kita tidak mengaku, sia-sia. Bila lagi kita tak mengaku? Mari kalau sudah hati kita sadar macam ini, dengan melakukan pengakuan dosa kepada Allah secara langsung, mari sama-sama baca istighfar. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, yang kita sengaja, yang tidak, yang besar, yang kecil, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi 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 astaghfirullahaladzim. Kama rabbayani shaghira. Li ustadi astaghfirullahaladzim. 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 Lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat
أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 على بر شفاعة سيدنا محمد النبي المصطفى وذريته أصحاب الكرم رسما وعلي رضي الله عنهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله إلى جميع الملائكة المقربين جبريل ميكائيل إسرافيل محمد العرش لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله يا الله إلى جميع الأولياء العظيم خصوصا مولانا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر جنوبي الله سيد السودة البودري سبحان الله وزالي سرسي بهاود أنتم سيسي قادنا سبحانه وزالي مهلا بكي بدر الخد شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Allah itu zat yang maha dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, engkau ada hambamu yang bertanya, katakan fa inni qarib. Aku zat yang maha dekat. Kita yang merasa jauh dengan Allah, Allah zat yang maha dekat dengan kita. Bahkan Allah selalu menyapa kita. Cuma kita yang tidak merasa disapa oleh Allah. Allah selalu menyapa dengan nikmatnya, dengan musibahnya. Itu Allah yang menyapa kita. Hanya kita yang tidak merasa disapa oleh Allah. Ketika kita disapa dengan musibahnya, kita sering menyalahkan orang. Ketika kita disapa dengan nikmatnya, kita angkuh, kita sombong. Padahal itu Allah yang menyapa, Allah yang hadir, selalu hadir dalam hidup kita. Mata hati kita yang buta. Mari jangan jauh-jauh dengan Allah. Mari mohon pada Allah masing-masing. Jangan minta pada wali, syirik. Jangan minta pada nabi, syirik. Mohon langsung kepada Allah. Cuma kita sebut nama-nama wali. Kita tawassul pada wali-walinya Allah, pada baginda Rasulullah. Bukan mohon kepada beliau, mohonnya kepada Allah. Kita mau langsung kepada Allah. Siapa kita ini? Sulat dan kita mau langsung kepada Allah. Siapa kita? Mari jangan jauh-jauh kita dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Runduk semua. Ibarakati wa karamati Sultani
Bisyafaati Sayyidina Muhammadin Nabiul Mustafa Sallallahu bi'idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Iqdi hajatina ya Allah. Mohon masing-masing orang hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha at-taysir wa taghliqu biha 'anna bab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basir nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illadhi tahallu bihi al-uqadu wa tanfi yasir wa la tu'asir rabbi ta'min bil khairi rabbi yasir wa la tu'asir rabbi yasir wa la tu'asir rabbi yasir wa la tu'asir rabbi ta'min bil khairi. Sekali lagi mohon masing-masing pada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bibarakati wa karamati sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Bisyafaati sayyidina Muhammadin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Iqdi hajatina ya Allah. Inni kuntu minal zalimin ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum 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 ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa
Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Gimana kita mau memperbarui iman? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Mari yang khusyuk, tidak ada Tuhan selain Allah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Karena doa untuk diterima syaratnya harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kamu kepada Allah, tapi kamu harus yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Untuk menuju yakin, mari yang yakin bahwa saat berhimpun macam ini bukan hanya kita yang hadir. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus yakin saat ada majlis macam ini dihadiri oleh malaikat-malaikatnya Allah. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyarin. Allah punya malaikat yang pekerjaannya adalah tukang jalan-jalan. Yaltamisuna majalis dzikri, mencari di mana ada majlis zikir. Ketika ada majlis zikir, tausiah majlis zikir, tazkirah majlis zikir, malaikat akan turun di situ, fayahufuna biha, akan meliputi malaikat di situ. Yang yakin kanan kiri kita berhimpun jutaan malaikat-malaikatnya Allah akan bersama-sama mengaminkan doa kita. Doanya malaikat selalu dikabulkan oleh Allah. Yang yakin ini. Berhimpunnya 40 orang. Ini dihadiri walinya Allah satu. Doaul wali la yuraddu. Doanya wali tidak ditolak oleh Allah. Ini berapa orang? Yang yakin kalau saya tidak khusyuk, yang yakin pasti di antara tuan guru ini orang yang ahli muraqabah, ahli ingat pada Allah, beliau ini ahli berzikir kepada Allah, yang jarang putus kepada Allah, selalu komunikasi pada Allah. Saya yakin beliau adalah orang-orang yang khusyuk. Dan saya yakin di antara tuan-tuan, saya yakin ada di antara tuan-tuan orang yang ahli ke Allah, orang yang khusyuk, yang yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Maknanya khusyuk. Sebenarnya saya bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Apalagi ini adalah rumahmu, ya Allah. Di mata hati kami masih buta, ya Allah, tidak bisa merasakan kehadiranmu. Walaupun kami ada di rumahmu, ya Allah, kami sakit merasa, ya Allah. Sebenarnya kami semua adalah semua bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Semata-mata narju rahmatak, hanya mengharap rahmatmu, kasih sayangmu, ya Allah. Wa maghfiratan, dan ampunanmu, ya Allah. Maafkan dan kecintaanmu kepada kami semua ini, yang mungkin tidak layak, tak pantas engkau cintai, karena kami semua bergelimang dengan dosa. Allahumma ya Sattar, hanya engkau yang dapat menutupi, ya Allah, dosa dan kesilapan kami, kesalahan kami adalah aib dalam hidup kami, ya Allah. Tak dapat kami bayangkan bagaimana seandainya aib kami ini Kau buka kepada orang-orang yang mencintai kami,
tentu mereka akan lari dari kami, ya Allah. Oleh karena itu kami mohon, ya Sattar, ustur auratan awal muslimin. Allahumma ya Allah ya Muyassir, hanya Engkau yang dapat memudahkan segalanya, ya Allah. Engkau Maha tahu di antara jamaah ini banyak menyakiti hati tuan-tuan. Saya mohon maaf, saya orang jauh. Kalau tadi maafkan, bagaimana saya tak minta maaf. Maafkan semua kan, saya khususnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hajat yang ini saya bawa ke Indonesia, insya Allah saya baca di sana. Saya mohonkan langsung pada Allah di sana.